Di sini saya Muhammad Aldi. Muhammad Aldi dengan NIM 203181999 akan menjelaskan tentang pengertian ataupun mengenai anak bermasalah. Sebelum kita menginjak pada anak bermasalah serta sebab mengapa anak tersebut bermasalah serta yang melatar belakangi masalah pada anak serta cara menanganinya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian anak. Anak sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak yang masih muda dan masih belum cukup dewasa, atau dapat diartikan anak yang masih kecil dan belum mengetahui seluk-beluk apa yang diketahui oleh orang dewasa. Sedangkan menurut R. Agustan sendiri adalah anak merupakan manusia muda dan cenderung jiwanya masih muda sehingga mudah terpengaruhi oleh orang lain. Akan tetapi ini yang menjadi kelemahan tersendiri terhadap anak, karena anak di sini cenderung dimanipulasi atau dimanfaatkan dengan kelemahannya tersebut oleh orang dewasa atau yang menyalahi aturan mengenai anak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian anak menurut berbagai negara ataupun di Indonesia saja. Di berbagai negara pengertian anak itu sangat bermacam-macam. Contohnya di Indonesia saja ada banyak mengenai pengertian anak. Menurut KUH Perda nomor dalam pasal 330 sendiri, anak sendiri adalah manusia ataupun seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan UU nomor 24 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah orang yang berusia di bawah 12 tahun dan telah mencapai 8 tahun dan belum pernah menikah. Banyak sekali pengertian yang membahas tentang mengenai anak sendiri. Ada yang membahas tentang mulai dari 12 tahun ke bawah, ada 18 tahun ke bawah, dan berbagai macam-macam lah pembahasannya mengenai pengertian anak sendiri, mulai dari pasalnya serta dari berbagai teori atau berbagai sumber yang menyebutkan berbagai macam pengertian mengenai anak tersebut. Sedangkan menurut Sutherland Neil, anak sendiri yaitu orang yang masih suka bermain dan di dalam pikirannya sendiri hanya bermain. Akan tetapi jika intensitas permainannya atau kalau sudah tidak bermain lagi atau sudah berkurang permainan tersebut, menandakan bahwa anak tersebut sudah menginjak kepada dewasa. Ada dua pendapat tadi yang bisa mengenai pengertian anak, yaitu orang atau manusia di bawah 12 tahun dan belum pernah menikah, atau orang manusia di bawah 18 tahun atau 12 tahun yang belum menikah. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia muda yang masih kecil di bawah 12 tahun dan belum pernah menikah. Di dalam kegiatannya tersebut dia masih suka bermain, bercanda, dan banyak hal-hal yang menyenangkan yang dilakukan anak tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anak bermasalah. Anak bermasalah sendiri diartikan dengan juvenile delinquency atau mempunyai arti perilaku anak yang melanggar hukum. Dalam perilaku yang dilakukan oleh dewasa disebut dengan kejahatan. Kenakalan anak disebabkan oleh berbagai hal atau perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti pencurian, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Sedangkan menurut Dalyono sendiri, anak bermasalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama masalah atau yang pertama adalah perilaku menyimpang sederhana, yang kedua menyimpang yang ekstrim. Yang menyimpang sederhana sendiri cukup sederhana, yaitu yang pertama adalah mencontek, suka menyendiri,
tidak percaya diri, serta perilaku-perilaku yang cukup sederhana sih, seperti terlambat di sekolah dan lupa yang tidak mengerjakan PR seperti itu yang termasuk anak bermasalah. Sedangkan perilaku menyimpang yang ekstrim sendiri ya yang di luar hal tersebut, seperti pencurian, narkoba, dan serta yang merugikan kepada diri sendiri maupun kepada halayak ramai. Setelah kita membahas tentang pengertian anak bermasalah, kita akan membahas tentang apa sih sebab kenapa anak itu bermasalah. Yang pertama, menurut Sater Lenel, anak bermasalah atau kejahatan yang terjadi pada anak sendiri terjadi karena dipelajari atau anak tersebut melihat kejadian kejahatan sehingga ia menirunya, sehingga kejahatan tersebut tidak lahir dari dirinya sendiri, akan tetapi melihat dari kejadian orang lain sehingga dia menirunya. Dan interaksi dengan orang lain sehingga dia menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Sedangkan menurut MH Arifin, masalah pada anak terjadi antara dua hal. Yang pertama, akibat anak tersebut tidak patuh atau tidak mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah masalah yang dimana anak tersebut tidak patuh dengan aturan dari negara tersebut atau tidak patuh dengan undang-undang di negaranya. Dari berbagai macam pendapat yang sudah disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah pada anak terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena anak tersebut tidak patuh dengan aturan atau nilai norma dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, anak tersebut tidak patuh terhadap undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan menurut Dalyono sendiri, adapun penyebab anak bermasalah, yang pertama adalah masalah internal, yang kedua masalah eksternal. Masalah internal sendiri yaitu masalah yang ada dalam diri anak tersebut. Yang pertama adalah masalah fisik, di mana fisik atau hal yang nampak pada anak tersebut bermasalah, misalnya cacat, misalnya kakinya kecil sebelah atau tuli dan lain-lain sebagainya. Serta yang kedua adalah masalah psikologis. Masalah psikologis sendiri menyinggung tentang kejiwaan anak, seperti terlalu emosi, manja dan lain-lain sebagainya. Masalah yang kedua atau dari dua masalah eksternal, yaitu yang pertama adalah dari keluarga, yang kedua dari pergaulan, yang ketiga dari pengalaman hidup. Yang pertama, keluarga sendiri menjadi sangat penting dalam membimbing anak, karena madrasah pertama adalah di keluarga itu sendiri, sehingga dimana kalau ibu atau bapaknya otoriter kepada anaknya, otomatis anak tersebut akan berbuat sebagaimana apa yang dilakukan kedua orang tuanya kepada dirinya. Yang kedua adalah pergaulan. Kalau anak tersebut berada di lingkungan pergaulan yang baik, maka anak tersebut akan berperilaku baik. Tetapi sebaliknya, di mana anak kalau berada di lingkungan atau di pergaulan yang kurang baik atau jelek, maka anak tersebut cenderung kepada jelek. Yang selanjutnya adalah pengalaman hidup sendiri yang membekas di dalam anak, di mana anak tersebut selalu ingat tentang apa yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Misal saat dia di sekolah dasar orang yang pandai atau anak yang pandai itu selalu diperhatikan oleh gurunya, tapi anak tersebut kurang pandai, maka tidak diperhatikan oleh guru tersebut. Otomatis anak yang kurang pandai tersebut mencari pelampiasan, bagaimana sih caranya agar saya diperhatikan. Oleh karena itu, anak tersebut mencari pelampiasan yang menyimpang dari apa yang semestinya, seperti membuat keributan, yaitu
membuat keributan dengan tujuan agar supaya diperhatikan. Hal tersebut adalah masalah yang dialami atau sebab yang dialami pada anak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk masalah pada anak. Yang pertama adalah bentuk fisik. Fisik sendiri adalah hal-hal yang nampak pada diri anak seperti anggota tubuh sendiri. Adapun masalah yang ditimbul dari anggota fisik seperti ngompol, apalagi ya, tuli, gangguan panca indera, berak sembarangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masalah psikis. Psikis sendiri adalah masalah kejiwaan atau di dalam diri anak tersebut, atau hal-hal yang tidak normal yang terjadi di dalam psikologi atau di dalam kejiwaan anak. Yang pertama adalah gangguan konsentrasi, yang kedua adalah emosi, yang ketiga adalah intelijensi atau kecerdasan, yang keempat adalah emosi. Emosi sendiri seperti cemas, marah, dan yang kelima adalah berbohong. Oke, yang ketiga adalah masalah sosial, yaitu masalah hubungan anak tersebut dengan masyarakat. Bagaimana sih hubungan anak tersebut dengan masyarakat? Apakah dia baik ataukah dia cenderung tidak baik? Seperti adapun masalah sosial pada anak, yang pertama adalah pemalu, yang kedua anak manja, anak interaktif, pemalu, daya sesuai yang kurang, dan tingkah laku yang agresif. Selanjutnya adalah masalah kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar sendiri sangat bermacam-macam bagi anak. Hal ini timbul karena bagaimana anak tersebut menyesuaikan metode pembelajarannya, ataukah gurunya harus menyesuaikan bagaimana si anak tersebut bisa belajar. Kan anak tersebut kan belajarnya itu sangat bermacam-macam ya cara belajarnya. Oleh karena itu guru juga harus berperan bagaimana sih caranya anak tersebut agar bisa menyesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Seperti adapun masalah yang kesulitan belajar seperti lower level, underachiever, dan slow learner. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menangani anak bermasalah. Dengan berbagai macam masalah yang dialami anak, tentu ada berbagai macam teknik untuk menangani anak bermasalah. Tapi dengan teknik tersebut juga belum tentu bisa menangani anak bermasalah yang lain. Di sini saya akan memberikan berbagai tips atau cara yang kebanyakan dilakukan untuk menangani anak bermasalah. Yang pertama adalah dengan latihan, yang kedua adalah dengan permainan, yang ketiga dengan nasihat dan saran, yang keempat dengan pengkondisian, yang kelima adalah dengan model atau peniruan, yang ketujuh dengan konseling atau memberikan anak konseling. Adapun syarat untuk menangani anak bermasalah adalah dengan memberikan kasih sayang, kesabaran, rasa terima kasih, memahami anak, memberikan kebebasan kepada anak, toleransi kepada anak, adil menerima anak apa adanya, dan jangan otoriter pada anak, kasih sayang dan kesabaran. Dengan begitu anak sendiri akan terbentuk jiwa kasih sayang dan tidak terbebani dengan masalah yang dihadapi. Dengan begitu anak akan terbiasa berbuat baik dan sedikit demi sedikit akan menghilangkan masalah yang dihadapinya. Adapun penerapan atau dalam masyarakat sendiri bagaimana cara menangani anak bermasalah, yaitu menurut saya dengan melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak. Pola asuh anak sendiri adalah bagaimana sih cara orang tua itu mendidik anak, cara memperlakukan anak dengan baik, dan menangani anak yang bermasalah itu seperti apa. Dengan begitu, dengan melakukan penyuluhan pola asuh,
otomatis masyarakat sendiri akan sadar bagaimana sih kita mendidik anak yang baik dan benar. Dengan begitu orang tua itu tidak mengotoriter, kalau tidak memaksa anak harus begini atau harus begitu. Dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak sendiri akan mencari jati dirinya dan cenderung akan menjadi dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah perhatian orang tua itu sangat diperlukan di dalam membentuk pola asuh anak. Dan kalau orang tuanya sendiri sudah tidak bisa, saran saya ya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Itu sangat cukup mengurangi masalah pada anak sih. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang perkataan saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.